Halo semuanya, aku Anissa Purnama sebagai host juga nih di podcast kali ini. Selamat siang Bu Eni dan teman-teman. Selamat datang di podcast Kadrana Show, asik dan menarik. Nah, bener banget nih Nat. Jadi senang sekali gak sih kita berada di podcast kali ini? Seneng banget dong, excited banget gitu loh. Iya, kita bisa ngobrol-ngobrol santai, ngobrol bareng dengan yang lain juga nih. Pastinya sih itu. Nah, kita tuh bakal ngebahas topik yang dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu sistem kekerabatan nih Nat. Bener banget nih Anissa, lebih tepatnya kita bakal bahas dua sistem kekerabatan yang terkenal di Indonesia, yaitu sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan ayah dan juga sistem kekerabatan matrilineal dari garis keturunan ibu. Nah, tapi kira-kira kita nggak berdua aja nih Nat, kalau berdua banget sepi guys. Iya sih, tapi sama siapa aja sih? Nah, jadi kita panggil kali ya. Hari ini kita ditemani oleh abang-abang dan kakak-kakak yang cantik banget nih guys. Nah, oke, boleh masuk nih. Kita kenalan dulu guys. Kita kenalan dulu kali ya. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya, aku Raisa, aku berasal dari suku Jawa. Senang banget bisa diundang di podcast kali ini. Halo semuanya, aku Darien, aku juga berasal dari suku Jawa. Senang bertemu kalian. Halo semuanya, nama aku Heri. Aku dari suku Betawi, senang banget nih bisa ikutan ngobrol juga di sini. Wow, lengkap banget ya dari Jawa dan Betawi. Pastinya bakal seru deh kayak membahas sistem kekerabatan. Nah, benar banget. Kira-kira kalian senang gak sih kita undang nih untuk hari ini ngebahas sistem kekerabatan nih? Senang banget dong, ya maksudnya juga kita bisa bertukar cerita dan bertukar pengalaman juga sekarang podcast kali ini. Nah, benar banget. Kalian gimana seru gak? Wah, seru banget sih di sini. Aduh, Dulunya gimana nih? Coba dari Bisa bertemu-temu terus mendapatkan informasi yang baru sih. asik. Kalau kayak ini gimana? Di sini asik sih, bisa dapat informasi baru. Asik, oke guys. Nah, kita lanjut aja ya guys untuk pembahasan kita kali ini. Oke nih, kita langsung aja gak sih ke pembahasan kita pada hari ini nih, Pak. Boleh banget. Nah, oke, kan kita ada 3 narasumber nih, ya kan? Nah, kita mulai dari Raisa dulu kali ya? Boleh. Oke, kita mulai dari Raisa. Raisa, kamu tuh kalau nggak salah dengan patrilineal ya? Iya, aku patrilineal dari Jawa. Oke, bagus banget tuh. Nah, coba dong tolong jelasin biar kita dan penonton juga tahu nih gimana sih kalau dari suku kamu gitu. Oke, jadi aku jelasin ya. Jadi patrilineal itu sistem kekerabatan yang garis keturunannya dari pihak ayah nih. Jadi nama keluarga, warisan sampai silsilah biasanya diterusin oleh lewat anak laki-laki. Biasanya kalau di Jawa itu meskipun ayah jadi kepala keluarga, peran ibu tetap besar dalam mengurus rumah tangga. Oh, itu ya dari kamu. Oke, makasih banyak nih Raisa. Kita udah mulai tahu nih. Nah, lanjut deh Nat. Nah, oke nih, kalau gitu aku mau nanya sama Darien, bisa gak? Bisa dong. Aku mau nanya nih, gimana pendapat kamu tentang sistem kekerabatan matrilineal? Nah, sistem kekerabatan matrilineal ini itu kebalikannya tuh, yaitu garis keturunan melalui ibu. Contohnya ada di Minangkabau. Kalau aku sendiri dari suku Jawa, di Minang tanah pusaka jatuh pada anak perempuan dan paman dari pihak ibu mempunyai tanggung jawab besar yaitu untuk menjaga dan mengasuh anak keponakan. Tadi kamu bilang di Minangkabau ya? Iya. Berarti sama kayak dari suku Anissa dong? Nah, betul banget guys. Nah, ngomong-ngomong dari Minangkabau, aku juga dari Minangkabau nih dari Yen. Keren. Aku mau jelasin tapi terakhir aja kali ya. Kita nanya juga sih ke Kak Karena Iri. sama jawaban kali mereka nggak sih? Iya, kita kayak harus nanya-nanya ke narasumbernya dulu aja ya. Iya sih. Nah, oke lanjut deh. Kak Iri, kalau kamu kayak gimana sih? Nah, kalau di suku aku, suku Betawi itu jelas patrilineal nih, bisa anak laki jadi urus keluarga. Nah, contohnya itu ada di tradisi palang pintu. Saat nikahan, itu simbol calon suami harus berani dan siap melindungi keluarganya. Tapi meski garis lewat ayah, ibu tetap sangat dihormati nih. Ada kata juga kan, kalau sudah ada di tapak kaki ibu. Iya bener banget sih. Oke lanjut Wah, ya. Aduh dia Nat. Ngomong-ngomong dari penjelasan tadi 3 narasumber kita pada hari ini nih. Nah, tiap daerah ternyata berbeda-beda ya, Nat. Iya. Bagus banget gak sih penjelasannya? Aku jadi kayak tadi aku nggak paham jadi langsung paham gitu loh. Benar. Penjelasannya juga
ya lumayan jelas lah ya Iya gitu. sih, benar. Oke guys, lanjut aja kita ke segmen berikutnya, itu tentang contoh di kehidupan sehari-hari. Aku kayak penasaran banget gitu loh, kayak kan apalagi narasumber kita ini berbeda-beda gitu ya guys ya. Pasti kan kayak contoh di kehidupan sehari-hari itu kayak berbeda-beda gitu kan, karena berbeda suku. Kalau kamu gimana, Nat? Penasaran gak? Sebenarnya sih ya Nat, penasaran banget gak sih? Karena kan kita di sini ada 3 narasumber loh, Iya. jadi kayak lumayan banyak lah ya. Pasti yang nonton juga penasaran gitu gak Pasti sih? gak sih penasaran? Nah, kan tadi kan kata kamu contoh kehidupan sehari-hari ya Nat, bener gak? Benar. Nah, berarti deket banget gak sih sama kita? Kayak karena kan keseharian kita nih kayak Iya. gimana sih gitu. Aku juga udah sabar ditanya sama kalian. Kamu udah siap nih berarti kalau tanya? Iya. Oke, berarti aku mau nanya ke Raisa dulu nih guys. Oke Raisa, menurut kamu atau menurut pendapat kamu dari suku kamu sendiri, dari suku Jawa kan, itu tuh gimana sih contoh di kehidupan sehari-harinya dari sistem kekerabatan patrilineal? Menurut kamu gimana? Oke, jadi kalau misalnya di ada suku Jawa itu kalau ada pernikahan itu ada tradisi sungkeman nih guys yang menekankan hormat sama orang tua, terutama ayah sebagai kepala keluarga. Tapi ibu juga jadi sosok penting di balik semua keputusan ini. Oke, aku ngerti. Ih, keren banget ya penjelasannya, aku langsung ngerti gitu loh. Iya. Oke, kalau gitu selanjutnya aku mau nanya ke siapa ya? Kira-kira ya. Ke Darian deh. Darian, siap nggak aku tanya? Siap dong. Oke, aku nanya nih. Boleh, Menurut dong. kamu Darian, apa namanya, gimana sih contoh di kehidupan sehari-harinya dari suku kamu sendiri? Nah, di Jawa ini anak laki-laki memang dianggap penerus keluarga. Ada juga pepatah keluarga nuntut mereka katut, yang artinya istri ikut suami. Nah, itu tuh menunjukin garis keturunan lebih ke pihak ayah. Oke, aku ngerti. Oke, lanjut kali ya, aku yang nanya ini ya. Boleh deh, nanti kamu nanya bisa. Oke, kita lanjut aja kali ya. Nah, tadi kan udah dari Raisa, dari Darian kan. Ya. Nah, berarti ada satu lagi gak sih yang belum ditanyain? Ada, kan ada Oke. 3 sebenarnya. Nah, berbahas sih. Sekarang Kak Iri kali ya. Kak Iri, boleh gak sih kamu gimana sih? Kamu kan dari suku Betawi nih. Contoh kehidupan sehari-hari kamu, coba. Nah, di suku Betawi itu menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan kepemimpinan keluarga dipegang oleh pihak laki-laki. Hal ini terlihat dari tradisi pernikahan yang membuat pasangan baru cenderung tinggal di dekat keluarga suami, serta bagian warisan yang secara adat memberikan bagian lebih besar kepada anak laki-laki yang untuk melanjutkan nasab. Oke, berarti udah tiga-tiga aja sih. Udah, kamu langsung ngerti kan sih, Nis? Sebenarnya sih ngerti sih, walaupun penjelasannya ya masih masuk lah ya ke kita. Bener sih. Wah, tiap daerah ternyata punya ciri khas yang berbeda-beda gak sih, Nah, Nat? aku baru tahu banget ternyata kayak walaupun misalnya kayak Raisa sama Darian, walaupun dari suku Jawa. sama Jawa, tapi ternyata ada budaya tersendiri gitu loh. Bener banget. Berarti unik banget ya. Iya, jadi itu mengartikan bahwa apa namanya, negara kita, negara Indonesia itu beragam banget guys budayanya. bener banget. Nah, udah kali ya, kita lanjut apa gimana nih? Lanjut aja juga sel. Lanjut aja nggak sih? Lanjut. Iya. Oke, semangat banget deh. Heeh. Oke guys, selanjutnya kita langsung masuk ke segmen keempat, yaitu tentang kenapa sih kayak kita tuh harus belajar kayak sistem kerabatan ini. Sekarang aku mau nanya ke siapa ya? Kayak ke Raisa deh. Raisa tadi semangat banget soalnya. Tapi Nat, Raisa mulu gak sih yang pertama? Ya udah, kan siapa ya? Ke Darian deh. Aduh, boleh tuh. Siap gak nih? Siap dong. Oke, Darian, menurut kamu kenapa sih kita tuh penting banget belajar tentang sistem kekerabatan ini? Nah, menurut aku kita juga jadi tahu kalau peran laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Gak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Gitu. Jadi kayak setara gitu ya Darian ya? Iya. Oke. Nah, lanjut ke Raisa gak sih? Soalnya kan dia berdua sama ya dari suku Jawa. Iya. Aku penasaran deh. Apa sih? Coba kalau Daniel tadi udah ngejelasin, berarti kan gak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, ya Iya, kan? iya. Berarti harus setara nih. Coba kalau dari Raisa deh, aku minta penjelasannya gimana, Rai? Nah, kalau misalkan dari aku, kenapa kita pentingnya belajar sistem kekerabatan ini? Karena biar kita bisa menghargai perbedaan nih. Jadi ngerti kalau tiap daerah punya aturannya masing-masing. Oke deh, itu ada yang mau tanya nggak Tenis?
Ada Kairi lagi gak sih? Kasihan banget Kairi, terakhir mulu. Oke deh, sekarang aku mau nanya ke Kairi. Menurut kamu gimana sih pendapat kamu kayak kenapa sih kita harus kayak belajar tentang kerabat ini? Kenapa kayak emang penting banget? Kalau aku sih belajar ini bikin kita lebih kenal identitas bangsa. Nah jadi nggak cuma tahu budaya luar, tapi juga bangga sama budaya kita sendiri. Wih, keren banget nih penjelasannya guys. Unik Unik sih? banget gak sih? Juga. Setuju banget, unik-unik banget juga gak sih? Unik banget sih, pertama ini udah unik banget. Lanjut ke sini Yes. Kayaknya kita lanjut aja deh. Lanjut nih ya. Oke guys, lanjut kita ke segmen kelima itu kayak kesimpulannya apa sih? Nah, tapi sebelum itu kalian kasih guys tadi di awal Anissa bilang katanya mau ngejelasin apa namanya dari suku dia sendiri dari Minangkabau. Jelasin dong Anissa. Kita dari sini penasaran tahu. Oke, daripada kalian penasaran nih ya guys, ini aku jelasin nih. Nah, jadi kalau aku tuh ikut keturunan dari mama, yaitu berarti matrilineal. Nah, itu tuh garis keturunan dari ibu atau dari mama. Jika yang lebih ditekankan adalah peran anak perempuan, bahkan warisannya bisa diturunkan kepada mereka. Nah, kepada mereka itu kepada orang kayak aku, apa yang keturunan perempuan yang lainnya juga nih, kayak gitu. Itu aja sih penjelasan dari aku gitu. Nah, udah nggak penasaran kan? Iya. Gimana nih? Oke, sekarang kalau dari aku sendiri kan suku Sunda ya guys. Jadi kalau di Sunda itu sebenarnya kayak nggak patrilineal juga, nggak matrilineal juga. Jadi kayak campuran. Jadi kayak bisa kemana aja. Kadang juga ada yang suami ke istri, ada juga istri ke suami. Jadi kalau untuk kerabatan di suku Sunda itu campuran sih. Tuh. Oke, nih nanti kita kesimpulan ya guys ya. Jadi guys, kesimpulannya itu bahwa patrilineal itu dari garis keturunan ayah, sedangkan matrilineal itu dari garis keturunan ibu. Jadi kayak maksud dari garis keturunan ayah itu dari mulai marga, nama atau warisan itu turun ke anak laki-laki. Karena kan bener anak laki-laki yang bakal jadi ayah dong. Nah terus kalau matrilineal turun ke anak perempuan, jadi kayak dari nama, marga atau warisan ibu turun ke anak perempuan. Karena kan ntar perempuan yang bakal jadi ibu kan. Kalau gimana sih Anissa? Sebenarnya keduanya sama-sama unik banget gak sih? Karena tuh bisa lewat mama ataupun lewat papa, yaitu kan matrilineal ataupun matrilineal kan. Nah, jadi kedua menurut aku kayak unik lah gitu. Nah jadi bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia juga gak sih ini termasuknya? Iya dong, harus dilestarikan guys. Oke guys, jadi segitu aja kesimpulan dari kita berdua yang udah kita sampein. Sebelumnya makasih banyak buat Raisa dan Kairi udah mau ikut podcast di sini. Sama nih. Makasih juga ya udah ngundang kita. Kita nggak salah ngundang gak sih? Iya, Podcast kali ini. ternyata mereka nggak biasa ngejelasinnya kayak bisa Iya benar. Terus simpel kata-katanya, tapi tuh kita gampang untuk mengertinya Iya, gitu. gitu benar-benar. Oke guys. Dan aku juga mau bilang terima kasih nih untuk kalian bertiga karena kayak udah repot-repot ngejelasin gitu-gitu, dan kalian juga ada waktu kan kesini, jadi kayak makasih banget, kita happy lah berdua kalian udah datang di podcast kali ini gitu loh. Itu aja Nat, apa mau nambah lagi nih? Oke, udah itu aja gak sih? Udah itu aja. Oke. Kalau gitu udah kali ya. Oke guys, gitu aja podcast Kadrana Show hari ini. Betul banget. Aku ada sebagai MC pamit undur diri. Dan aku sebagai Anissa, aku sebagai MC nih guys, pamit undur diri juga. Terima kasih banyak kalian udah nonton dari awal sampai akhir Di podcast pada hari ini, yaitu podcast Kadrana Show asik dan menarik. Jangan lupa